Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat sekali pagi ini. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Ibu harapkan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, terlebih di masa pandemi seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan Ibu minta tolong dengan ketua kelas, silakan pimpin kita dalam doa. Silakan, Nak. Belum mulai kegiatan pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih, Nak ya. Tolong Jaki, laporkan untuk kehadiran teman-temannya hari ini bagaimana? Apakah lengkap? Bu. Lengkap, baik. Mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar kalian. Ingat ya. Baik, kemudian tata tertib Zoom kita ya. Seperti biasa, kameranya wajib di-on-kan atau dinyalakan. Ini masih ada beberapa yang tidak dinyalakan. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Di bulan September ini, Ibu minta satu orang menyampaikan quotes-nya. Seperti biasa, tema quotes-nya itu pahlawan revolusi. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan, Nak? Siap, izin menyampaikan quotes, Bu. Silakan, Apalino. Siap. Masa lalu mengajarkan arti untuk memahami dan mengikhlaskan untuk melaju menuju masa depan. Quotesnya itu aja, Bu. Oke, terima kasih, Apalino. Siap, Bu. Sama-sama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin mengingatkan kembali nih. Mengingatkan tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Cacat bentuk, Bu. Cacat bentuk, iya. Cacat bentuk ada apa saja? Masih ingat? Lengkung, Lurusan, kelurusan, keselindrisan, ya. Terus? arah serat, Heeh. bundaran, Bu. Oke, benar. Terima kasih ya, Nak ya. Nah, pada pengukuran dimensi cacat bentuk sebelumnya, ada materi prasyarat yang wajib kalian ketahui. Apa itu? Prasyarat adalah pengukuran diameter dan panjang kayu dengan bentuk yang berbeda-beda. Oke. Nah, sama ya, untuk pengukuran dimensi cacat badan kita pada hari ini juga memerlukan pengukuran materi prasyarat, bagaimana cara mengukur panjang dan diameter kayu pada keadaan yang berbeda. Nah, mengapa kita perlu mempelajari materi pengukuran dimensi cacat badan pada kayu bulat rimba ini? Tidak lain dan tidak bukan agar nantinya kalian mampu melakukan pengukuran dimensi cacat pada badan, kemudian mampu melakukan analisis data hasil pengukurannya, serta menganalisis apa sih pengaruh cacat tersebut terhadap mutu atau kualitas kayu. Untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengukuran dimensi cacat badan pada kayu bulat. Nah, cakupan materi kita yaitu tentang mengukur dimensi cacat pada badan kayu. Yang kemarin pada cacat badan itu ada cacat lubang gerek, mata kayu, benjolan, pecah belah, pecah banting, lengar, kulit tersisip, dan pecah selemper. Nah, adapun tujuan pembelajaran kalian nanti diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini melalui metode PBL, Ananda sekalian dapat melakukan, Ibu bilang tadi, melakukan pengukuran dimensi cacat badan kayu bulat, kemudian mengolah data hasil pengukurannya, kemudian menganalisis hasil pengukuran tadi terhadap mutu atau kualitas kayu,
Dan yang terakhir, kalian punya kemampuan nanti, kemampuan dasar langsung untuk melakukan pengukuran dimensi cacat pada badan, baik nanti dengan kayu asli ataupun dengan maket kayu. Ya, ini termasuk penugasan kalian nanti secara berkelompok ya, di luar jam pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran tadi diharapkan dapat tercapai setelah kalian menempuh kegiatan atau langkah pembelajaran. Yang pertama, nanti diberikan topik permasalahan dari Ibu, kemudian kalian dibagi ke dalam beberapa diskusi kelompok, kemudian kalian melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan lewat LKPD dengan bimbingan Ibu nanti sambil. Kemudian kalian diberikan kesempatan perwakilannya mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kita bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajarannya. Untuk sistem penilaian seperti biasa, nanti di akhir pembelajaran setelah mengevaluasi kita akan adakan post-test ya, seperti biasa. Kemudian penilaian sikap itu Ibu nilai saat diskusi, presentasi, dan post-test. Penilaian keterampilan nanti dari hasil video kelompok kalian saat melakukan pengukuran dimensi cacat badan. Sekarang kita masuk kegiatan inti dari pembelajaran kita. Sesuai dengan tahapan pembelajaran yang pertama tadi, kalian akan Ibu berikan permasalahan. Ya, ini permasalahan yang Ibu sampaikan nantinya. Yang pertama ada 2 ya. Yang pertama, bagaimana sih cara mengukur dimensi cacat badan pada kayu bulat rimba. Kemudian yang kedua, seberapa besar cacat badan itu berpengaruh terhadap penentuan kualitas kayu. Nah, sebelum kalian menyelesaikan permasalahan yang diberikan melalui diskusi kelompok, kalian perhatikan dulu paparan materi tentang pengukuran dimensi cacat badan. Ada kayu bulat rimba. Kemudian untuk pengukuran lubang gerek, pengukurannya yang pertama ukur diameternya, kemudian hitung jumlah masing-masing lubang gerek, jumlahnya berapa. Kalau untuk lubang gerek kecil dan lubang gerek sedang, itu dihitung menggunakan plastik transparan ukuran 12,5 kali 12,5, kemudian diletakkan di badan kayu yang banyak terdapat lubang gerek, kemudian dihitung. Nah, kemudian lubang gerek besar, setelah diukur, itu dihitung jumlah per tiap meter panjangnya. Nah, jika lebih dari 10 buah per tiap meter panjangnya, dia termasuk cacat yang mereduksi. Nah, ada yang tahu cacat yang mereduksi ini yang seperti apa sih, Nak? Ayo. Cacat yang banyak membuang dari bagian kayu, Bu. Ya, jadi nanti banyak cacat yang bagian kayu yang terbuang. Terbuang, Bu. Kemudian lanjut pengukuran cacat mata kayu. Langkahnya, keadaan mata kayu yang dilihat, apakah termasuk sehat atau busuk. Kemudian dihitung jumlah mata kayunya per tiap 2 meter panjang atau per tiap meter panjang. Kemudian diukur diameter mata kayunya. Ini pengukuran diameter mata kayunya ya. Dan dilakukan pada sebatas gubal ya. Jadi dimulai pada terasnya. Kemudian untuk benjolan adalah cacat tonjolan pada badan kayu tetapi bukan mata kayu. Dan dinyatakan berdasarkan jarak terpendek antar benjolan sejajar sumbu kayu, kemudian jumlah benjolan tiap meter panjangnya atau jumlah tiap batang. Kemudian pecah, cacat terpisahnya serat ke arah longitudinal dengan lebar lebih dari 2 mm. Cara menghitung persen cacat pecah sebagai berikut. Persen pecah adalah perbandingan antara jumlah panjang pecah dengan panjang kayu yang dinyatakan dalam persen. Kemudian lengar. Diukur terlebar pada lengar kemudian diproyeksikan ke bontos dan bandingkan dengan keliling bontos. Apakah 1/4, setengah, atau 3/4 keliling. Diukur panjang lengar kemudian bandingkan dengan panjang kayu bulat dengan rumus persen lengar sama dengan panjang lengar dibagi panjang kayu
P panjang kayu ya, dikalikan 100%. Kemudian kulit tersisip, pengukurannya kulit tumbuh itu terdapat terjadi pada badan maupun pada bontos kayu. Penilaiannya pada badan dengan cara menghitung jumlahnya dalam tiap meter panjang. Kemudian pada bontos dengan cara menghitung jumlahnya juga. Kemudian mencari luasannya dengan membuat garis singgung pada cacat sehingga membentuk bidang segi 4. Kemudian mengukur luasnya dengan rumus panjang kali lebar otomatis. Kemudian pecah selemper. Untuk pecah selemper sama perbandingannya ya. Nah, berapa panjangnya pecah selemper, kemudian dibandingkan dengan panjang kayu dikalikan 100%. Kemudian untuk mutu kayu perdagangan, cacat badan yang mempengaruhi mutu kayu itu tidak lain adalah mata kayunya. Nah, itu materi singkat yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pengukuran dimensi cacat pada kayu bulat rimba. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Silakan. Siap, jelas, Bu. Siap, jelas, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Ibu bagikan kalian ke dalam kelompok dan kelompoknya ini tetap menggunakan kelompok yang kemarin, ya. Kelompok 1 itu Feliciana, Galang, M. Asad, Mita, Parik, Ripa, Andika, dan Jaki Padlan. Kelompok 2, Bayu, Hilma, Kevin, Rofikatul, kelompok 3, Apalino, Agil, Aril, kelompok 4, Apipah, Bagus, Dapa, Linggar, Muhammad Jaki Padilah. Nah, nanti setelah Ibu buka ruang breakout room-nya, silakan bergabung. Namun sebelumnya, ya, silakan kalian buka dulu LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan di classroom. Kalian buka LKPD dan bahan ajarnya, kemudian kalian baca, terus nanti kalian bagikan tugasnya. Ketua kelompoknya tolong dibagikan tugas untuk masing-masing anggotanya, biar semua tahapan atau soal di LKPD bisa dikerjakan dan diselesaikan. Ya. Kemudian dipilih langsung siapa nanti yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Dan untuk waktu diskusinya Ibu kasih kurang lebih 12 menit saja. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak, Bu. Oke, Tidak, tidak ada Bu. ya. Baik, Ibu buka breakout room-nya. Oke, sudah. Baik. Halo. Sudah dibagi tugasnya? Mita, ketua kelompoknya sudah dibagi tugas teman-temannya, Nak? Siap, sudah, Bu. Oke. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Oke. Ini sambil kalian mengerjakan, Ibu tanya-tanya nih. Misalkan nih, lubang gereknya diketahui setelah diukur ada lebih dari 4 mm. Ya. Jumlahnya itu ada kurang dari 30 buah tiap meter panjang. Nah, dapat dianalisis sebagai kategori apa dia? Sedangkah? Kecil? Atau Sedang, besar? Bu. Sedang. Kemudian penyebarannya apa? Sebar merata, Bu. Tersebar merata. Benar sekali. Terima kasih. Oke, silakan kalian lanjutkan diskusinya, manfaatkan waktunya dengan baik. Ibu izin lip dulu ya kelompok kalian. Baik, Bu. Siap, Oke. Bu. Halo, 2. Sudah dibagikan tugas masing-masing anggota kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Sambil jalan ya, sambil kalian bekerja, mengerjakan. Ibu mau tanya-tanya nih. Oh ya, tadi dalam pengukuran mata kayu ada kalimat diukur mata kayu itu sebatas gubal. Artinya apa tadi?
Berarti yang diukur terasnya, Bu. Oke, pintar sekali. Benar sekali anak ya. Hanya terasnya saja. Baik, silakan dilanjutkan kegiatan diskusi kalian. Ibu izin lead kelompok kalian dulu ya. Siap. Siap. Ya, Bu. Halo kelompok 3. Jadi, sudah sejauh mana progresnya? Pengerjaannya? Ada kendala kah? Siap, tidak, Bu. Tidak. Oke, lancar berarti ya. Baik. Sambil kalian bekerja, Ibu sambil tanya-tanya nih. Apa tadi makna berhadapan pada pengukuran pecah? Jika penyebarannya apa tadi? Seberapa keliling tadi? Siap, Oke, 1/8, Bu. benar, 1/8 keliling. Baik, silakan dilanjutkan lagi kegiatan diskusi kelompoknya. Ibu izin lead ya. Nanti setelah 12 menit, nanti Ibu tutup room-nya, silakan bergabung ke room utama ya. Siap, Bu. Oke, Ibu Makasih, izin. Bu. Kasih, Bu. Baik. Kelompok 4. Bagaimana diskusinya? Ada kendala, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Aman. Aman. Oke, mantap. Nah, sambil kalian diskusi, sambil Ibu tanya-tanya ya. Cacat badan apa yang sangat berpengaruh terhadap keawetan kayu? Ayo. Lengar, Bu. Ada yang lain lagi? Selain lengar, jawaban dari Mas Jaki Padilah? Lubang gerek, Bu. Iya, lubang gerek. Baik, silakan terus dilanjutkan sampai habis waktu 12 menit. Nanti ada Ibu panggil kalian untuk bergabung di main room ya. Silakan Ya, Bu. dilanjutkan diskusinya. Ya, makasih, Bu. Ibu izin lip ya. Ya, Bu. Sudah bergabung semuanya. Kelompok 1 sampai Sudah, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalian sudah melakukan diskusi kelompok di breakout room. Dan sekarang tiba saatnya kalian untuk masing-masing perwakilan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kita mulai saja untuk presentasi ya, presentasinya. Silakan dimulai oleh kelompok 1 dulu. Silakan. Siapa? Siap, saya, Bu. Ya, silakan. Mohon izin mempresentasikan pengukuran lubang gerek. 1. Langkah pengukuran lubang gerek yaitu 1. Amati lubang gerek. 2. Kategorikan lubang gerek tersebut berdasarkan diameter menjadi LGK, LGS, dan LGB. 3. Hitunglah jumlahnya. 4. Kategorikan apakah termasuk lubang tersebar merata atau gerombol. Yang kedua, kriteria lubang gerek. LGK berdiameter kurang dari 2 mm, LGS berdiameter 2-5, dan LGB berdiameter lebih dari 5 mm. Soalnya ditemukan lubang gerek dengan ukuran 2 mm sebanyak 10 buah, ukuran 1 cm sebanyak 12 buah. Dan untuk menganalisisnya, jika data tersebut merupakan tiap meter panjang, maka jumlah LGK 10 buah per tiap meter panjang dan LGB 12 buah per tiap meter panjang. LGB karena jumlahnya lebih dari 10 maka termasuk cacat lubang. Untuk yang membandingkan pengukuran seluruh cacat badan, dari semua 8 cacat yang ada di badan kayu, terdapat cacat yang ada di badan kayu saja, tetapi ada juga cacat yang terdapat di bontos kayu seperti pecah dan kulit tersisip. Dari ke-8 cacat terdapat cacat yang sangat berpengaruh terhadap keawetan kayu, diantaranya lengar dan lubang gerek. Yang berpengaruh terhadap mutu kayu perdagangan adalah mata kayu. Oke, cukup sampai di situ, Mita? Ya, cukup. Oke. Nah, sekarang dari hasil presentasi Mita kelompok 1, silakan kelompok lain jika ingin menambahkan atau memberikan saran atau masukan. Ada? Ada, Bu. Silakan. Penjelasan kelompok 1 cukup lengkap, hanya saja tidak menyebutkan mika yang digunakan, yaitu mika berukuran
150 cm persegi dengan 12,5 cm kali 12,5 cm. Angka tersebut digunakan untuk menghitung angka rombol dan tersebar merata, Bu. Iya. Untuk menentukan kriteria penyebarannya apakah gerombol atau tersebar merata. Terima kasih Muhammad Zaki Padilla. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Baik, kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2. Namun sebelumnya kita beri aplaus dulu dong buat teman kita kelompok 1 dan yang menambahkan tadi. Iya. Baik, kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2. Silakan. Ya, Bu. Izin mempresentasikan dari kelompok 2. Oke, silakan Bayu. Pengukuran pecah belah dan badan kayu. Kalau begitu kita lanjutkan ke kelompok 3, namun sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Untuk prosedur pengukuran mata kayu, yang pertama, amati mata kayu. Yang kedua, ukur diameter mata kayu sebatas bubal. Artinya hanya teras yang diukur. Baik, silakan kelompok 4 untuk memberikan presentasinya. Izin, Bu. Baik. Mengukur benjolan, pertama amati badan kayu. Benjolan dan mata kayu memiliki cara pengukuran yang hampir sama. Pecah, lengar, dan pecah banting memiliki cara yang juga hampir sama, Bu. Oke, apa yang kurang di sini? Tadi Ibu katakan seperti kelompok 3. Apa yang kurang dan perlu ditambahkan? Jenis cacat yang berpengaruh terhadap mutu Kayu. perdagangan. Apa itu Muhammad Zaki? Jenis cacatnya. Mata kayu, Bu. Nah, tadi tidak disebutkan ya. Nanti ditambahkan ya di situ ya. Ya, Bu. Oke. Dari presentasi yang sudah disampaikan teman-teman kalian, yang Ibu rangkum dan Ibu cermati, kelompok yang lengkap ya menurut Ibu nih ya, itu kelompok 1 ya. Jelas sekali dia menyampaikannya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Iya, nanti rewardnya setelah pembelajaran ya nak ya. Kita tiba untuk kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran kalian dalam melakukan pengukuran dimensi cacat badan pada kayu bulat rimba. Untuk itu kalian Ibu sharekan dulu tayangan video berikut ya. Jadi penghitungannya sebatas gubal itu adalah gubalnya tidak ikut diukur. Cari yang terpendek. Terpendek adalah 17 cm. Yang terpanjang ada 26. Jadi 17 ditambah 26, 43 cm dibagi 2. Berarti diameter mata kayu sehat ini adalah 21,5 cm. Dalam penghitungan cacat, untuk di belakang koma dengan pembulatan sepihak ke atas, berarti diameter cacat mata kayu ini adalah 22 cm. Sekali lagi bahwasanya penilaian kue tubuh yang ada di badan kayu kita melihat berapa jumlah per TMP-nya yang pertama. Kemudian yang kedua kita mencari luasnya, artinya mencari luas per TMP itu, tapi cukup diambil salah satu yang terluas. Baru kita menilai luas kulit tubuh.
Nah, ini lebarnya 9 cm. Kemudian tebelnya ini 2 cm. Berarti ini luasnya 9 kali 2 cm. Akan ketemu 18. Dan penilaiannya yang harus kita nilai di dalam cacat lengar adalah panjang lengarnya. Ini kita persentasekan dengan panjang kayu. Nah, contoh ini, panjang lengarnya ini karena sudah sepanjang kayu berarti 100%. Tinggal lihat panjangnya berapa. Nah, ini di sini tertera panjangnya 120. Berarti 120 per 120 kali 100% P. Ini termasuk panjang lengarnya. Sudah kita saksikan ya bagaimana tadi kegiatan proses pengukuran dimensi cacat pada badan kayu yang dilakukan di apa itu tadi? Tempat penimbunan kayu ya. Sama Bapak dari Perhutani tadi. Nah, dari kegiatan tadi sudah jelas bagaimana harusnya dalam melakukan pengukuran dimensi cacat pada badan kayu. Oke, selanjutnya nih, kita sudah tiba di akhir kegiatan pembelajaran kita. Mari kita buat kesimpulan dulu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang pengukuran dimensi cacat badan pada kayu bulat rimba. Ayo, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Silahkan. Siap saya, Bu. Oke, silahkan Nak. Maliki ya? Saya izin menyampaikan kesimpulannya, Bu. Silakan Maliki. Kesimpulannya terdapat cacat yang memiliki kemiripan dalam menghitung persen cacat seperti lengar, pecah belah, dan pecah selemper, Bu. Oke, pecah belah apa pecah banting, Nak? Pecah banting. Banting, Bu. Ya, Ya, Bu. pecah banting. Oke, bagus. Ada lagi yang lain ingin menyimpulkan? Satu lagi, Bu. Ada, Bu. Oke, silakan. Jenis cacat badan yang berpengaruh terhadap bentuk kayu dagangan yaitu cacat mata kayu. Oke, cacat mata kayu. Seperti hasil diskusi kelompok data untuk syarat kayu mutu A. Besar mata kayunya tidak melebihi 1/6 muka kayu atau tidak boleh melebihi lebih besar dari 3,5 cm. Syarat kayu mutu B, besar mata kayunya tidak boleh melebihi 1/4 lipatan muka kayu atau tidak boleh lebih besar dari 5 cm. Oke, terima kasih Rifki Delpian. Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman kita yang memberikan kesimpulan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan adakan postas ya. Postasnya kurang lebih 10 menit. Itu sudah Ibu kasihkan linknya. Silakan diklik di kolom chatnya. Ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Passwordnya, Bu. Oh, pasportnya cacat badan. 1 menit lagi ya. Ibu yakin bisa semua. Oke. Sudah 10 menit? Sudah semua? Siap sudah, Bu. Oke, Sudah, sudah. Bu. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ini sudah di kegiatan akhir nih. Nah, selanjutnya nanti Ibu minta kalian mengisi lembar refleksi seperti kemarin juga, yang linknya sudah Ibu share di kolom chat. Ya, silakan diisi nanti, dikirimkan. Kemudian, Ibu akan berikan penugasan secara kelompok buat kalian. Kelompoknya tetap yang kelompok diskusi, video pengukuran dimensi cacat badan. Diambil videonya, kalian lakukan baik bisa dengan kayu yang sebenarnya ataupun dengan membuat maket kayu, ya. Oke, waktunya itu kurang lebih 1 minggu. Nanti silakan di-upload kalau punya link YouTube, silakan
dan link YouTube-nya nanti dikirimkan ke Google Classroom kita. Oke, jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oke, jelas. jelas, Bu. Kelompoknya Siap, tetap jelas, Bu. menggunakan kelompok diskusi ya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari dulu tentang pengukuran dimensi cacat bontos pada kayu bulat rimba. Nanti materinya akan Ibu share di Google Classroom juga. Atau bisa juga sambil mencari materi di perpustakaan sekolah ataupun dari internet. Ya, silakan. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Baiknya berdoa dulu. Tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Dan silakan Nak pimpin kita dalam doa. Mengakhiri kegiatan kita saat ini, di kegiatan berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian. Sampai hari ini, selamat siang. Siang. Everyone.